Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin David dengan NIM L1A11915. Saya mahasiswa kehutanan dari Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur. Pada pendahuluan, tebang pilih tanam Indonesia ini telah ditetapkan oleh Kepmenhub nomor 485/KPTS strip 2 1982. Sistem silvikultur pengelolaan hutan alam produksi di Indonesia dilaksanakan dengan tebang pilih tanam Indonesia. Akan tetapi hasil evaluasi pelaksanaan TPTI dapat dikemukakan dengan dua hasil, yaitu yang pertama, hasil kegiatan belum terlihat secara di lapangan sehingga dapat menimbulkan anggapan bahwa pada areal bekas tebangan tidak ada kegiatan. Yang kedua, secara teknis menemui kesulitan dalam melakukan pemeriksaan, pembinaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Kepmenhub nomor 435/KPTS strip 2 1997 tentang tebang pilih tanam jalur atau TPTJ. Jenis yang ditanam komersil setempat berumur sedang dan panjang, terutama dari jenis-jenis Dipterocarpaceae, yang bertujuan agar kegiatan pengelolaan hutan dapat dilaksanakan secara lebih intensif dengan melaksanakan tindakan-tindakan silvikultur melalui jalur sehingga pembinaan dan pengawasan hutan lebih terjamin. Ini adalah gambaran bagaimana TPTJ itu dilaksanakan. Bisa kita lihat. TPTJ ini memiliki sasaran, yaitu untuk mengatur pemanfaatan kayu yang optimal pada hutan alam produksi, meningkatkan potensi hutan, dan memudahkan pelaksanaan pemeriksaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan pembinaan hutan yang dilaksanakan di lapangan. Kemudian TPTJ sendiri memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, sistem silvikultur untuk tegakkan tidak sumur. Yang kedua, teknik pemanenan dengan tebang pilih. Yang ketiga, meningkatkan riap. Yang keempat, mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, menciptakan ruang tumbuh optimal bagi tanaman. Dan keenam, penanaman jenis unggulan lokal dalam jalur. Tujuan dan sasarannya yaitu meningkatkan produktivitas hutan alam tegakkan tidak sumur melalui tebang pilih dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam jalur untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh pemanenan yang lestari. Sedangkan sasaran TPTJ sendiri adalah pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal IUPHHK atau KPHP. Poin pada materi ini adalah tahapan kegiatan TPTJ. Tahapan kegiatannya itu rancangan penataan areal kerja dan risalah, pembukaan wilayah hutan, yang ketiga penggadaan bibit, yang keempat penebangan pohon berdiameter 40 cm up dan membuat jalur bebas naungan, yang kelima penyiapan jalur besi, keenam penanaman, ketujuh pemeliharaan tanaman, dan kedelapan perlindungan. Pada kegiatan pertama dalam TPTJ yaitu rancangan penataan areal kerja dan risalah hutan. Kegiatan rancangan dan penataan area kerja hutan yaitu yang pertama, bertujuan untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan kegiatan hutan pada blok areal kerja tahunan. Yang kedua, penataan area kerja dalam satu blok kerja tahunan dilaksanakan dengan membangi areal kerja ke dalam peta-peta kerja yang masing-masing peta luasnya sekitar 45-100 hektar. Yang ketiga, kegiatan penataan areal kerja sama dengan kegiatan persiapan areal kerja yang meliputi pembukaan jalur batas blok dan peta, penataan batas hutan, pemasangan pal-pal batas blok dan peta, serta pengukuran dan pemetaannya. Yang keempat, rancangan penataan areal kerja pada blok kerja tahunan dilaksanakan 2 tahun sebelum penanaman. Nah, bersamaan dengan kegiatan penataan blok dan peta, dilakukan kegiatan survei tegakan dan topografi dan penyusunan risalah hutan untuk mengetahui potensi hutan dan situasi serta kondisi lapangan sebagai dasar jaringan jalan. Kemudian risalah hutan. Kegiatan risalah hutan ini meliputi inventarisasi keadaan lapangan dan vegetasi dilakukan bersama dengan penataan areal kerja. Dengan penjelasan yaitu yang pertama, inventarisasi keadaan lapangan, melaksanakan survei untuk mengetahui topografi blok kerja dengan menggunakan alat klinometer, teodolit, kompas, meteran, dan alat lain yang perlu untuk pengujian akurasi peta topografi yang ada.
Yang kedua, memasang titik kontrol atau menandai titik ikat di lapangan berdasarkan peta topografi. Yang ketiga, membuat peta skala 1/10.000 berdasarkan hasil survei dan peta topografi yang ada dengan menggambarkan jalan-jalan yang ada, rencana jalan, TPN, sungai, dan garis kontur. Yang kedua, inventarisasi vegetasi. Kegiatan inventarisasi ini dilakukan terhadap pohon-pohon komersil yang berdiameter 40 cm up dan permudaannya, yang bertujuan untuk mengetahui keadaan penyebaran pohon dalam tegakan yang meliputi jumlah dan komposisi jenis serta volume pohon yang akan ditebang. Kemudian pembukaan wilayah hutan yang dilakukan 1 tahun sebelum penanaman, meliputi pembangunan jalan, sarana prasarana, base camp, pondok kerja, dan lain-lain. Kemudian untuk pembuatan sarana dan prasarana, yang pertama yaitu base camp, sebagai tempat kegiatan administrasi dan manajemen yang sifatnya harus permanen dan bisa juga semi permanen. Dan kemudian sarana lain seperti pondok kerja atau barak kerja yang diperlukan sebagai tempat menginap para pekerja, tempat pengumpulan bibit dan penyimpanan peralatan kerja. Yang kemudian yang ketiga yaitu penggadaan bibit. Yang keempat, penebangan. Kemudian ada yang namanya penyiapan lahan, dan kemudian penanaman, pemeliharaan tanaman. Dan sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.